Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kesempatan hari ini kembali berjumpa dengan saya, Charles Onesimus Mokos, STH MPD, dalam pengajaran firman Allah yang akan saya sampaikan malam hari ini. Dan kesempatan malam hari ini bersyukur berjumpa dengan Bapak Ibu lewat media ini. Dan saya sangat-sangat berharap bahwa kita terus dibangun dalam pengajaran yang benar, kita terus berakal, bertumbuh di dalam ajaran-ajaran yang sehat, sehingga tak kala ada pencobaan, tak kala ada tantangan iman, kita kuat karena keyakinan kita adalah pada kebenaran firman Tuhan yang terus menopang. Ya, firman Tuhan berkata bahwa firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi sepanjang perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan malam ini kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami sekalian, terangi mata hati kami, supaya kami mengerti maksud-Mu dalam firman ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kesempatan malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, bukan menjadi ayat yang asing bagi kita sekalian. Mari kita perhatikan dan kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada kesempatan hari ini. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia ialah mereka yang melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Dari ayat firman Tuhan tadi kita akan merenungkan kebenaran ini dalam satu tema pokok, yaitu Allah sumber segala kebaikan. Saya ulangi, tema yang akan menjadi renungan kita adalah Allah sumber segala kebaikan. Bunyi ayat tadi, saudara-saudara, kalau kita perhatikan secara detail, secara saksama, maka kita akan menemukan beberapa tujuan inti yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saya katakan sekali lagi bahwa kita akan menemukan beberapa tujuan inti, dan dalam kesempatan ini saya akan menguraikan setidaknya ada 4 tujuan penting yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus sesuai dengan konteks bacaan kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Yang pertama, tujuan dari bunyi ayat ini adalah untuk menguatkan iman orang percaya di dalam proses pengiringan mereka akan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Yang kedua, tujuan dari ayat ini adalah supaya menguatkan iman, supaya menguatkan pengharapan orang percaya bahwa hidup bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaannya yang kekal adalah sesuatu yang bersifat pasti. Bukan sebuah ilusi, bukan sebuah hayalan, bukan sebuah cerita dongeng, tetapi sesuatu yang pasti, bukan PHP atau pengharapan palsu, tetapi sesuatu yang bersifat ya dan pasti, dan itu menjadi hak milik orang-orang percaya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita melihat konteks bacaan kita, maka tujuan dari ayat ini adalah untuk mendorong orang percaya
supaya orang percaya tetap tekun di dalam mengerjakan akan keselamatan yang sudah mereka terima dari Allah di dalam dan melalui Kristus Yesus Tuhan. Kemudian yang terakhir, tujuan dari ayat ini saudara-saudara adalah untuk menghibur, untuk menguatkan orang percaya bahwa di dalam penderitaan yang mereka alami, di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang mereka alami, Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menolong orang-orang percaya ke dalam sebuah kehidupan yang tentunya akan lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam catatan sejarah berkenaan dengan jemaat Tuhan yang ada di Roma, saudara-saudara, maka kita akan menemukan bahwa jemaat Tuhan yang ada di Roma ini, mereka menghadapi tantangan iman yang begitu luar biasa. Tantangan itu kalau kita kelompokkan ada dua jenis. Tantangan yang datang dari dalam yang dikenal dengan istilah internal dari dalam jemaat itu sendiri. Tetapi yang kedua adalah tantangan yang datang dari luar atau yang eksternal, yang datang dari luar jemaat. Nah, kesempatan malam hari ini saya coba untuk menyelidiki tantangan yang datang dari luar. Saya tidak akan membahas begitu panjang tantangan yang dihadapi oleh jemaat secara internal. Tetapi saya akan mencoba melihat tantangan yang datang secara eksternal atau yang datang dari luar jemaat itu sendiri. Setidaknya ada 3 persoalan mendasar, ada 3 tantangan iman, tantangan berat yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Yang pertama adalah tantangan yang mereka hadapi dari pemerintahan secara khusus kekaisaran Romawi pada zaman itu. Sebagaimana dalam catatan sejarah diceritakan bahwa hampir keseluruhan kaisar yang berkuasa di kekaisaran Romawi itu mereka berusaha untuk membinasakan iman orang-orang percaya. Mereka mencoba untuk membinasakan orang-orang percaya dari wilayah kekaisaran Romawi. Mereka mencoba untuk membinasakan mereka yang menyembah Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan manusia. Dan fokus utama dari pemerintahan Romawi pada zaman itu adalah mereka hendak meletakkan kembali pusat penyembahan orang-orang Roma hanya kepada kaisar sebagai yang berkuasa. Mereka hendak meletakkan kembali pusat penyembahan mereka kepada kaisar sebagai tuan. Mereka hendak meletakkan kembali penyembahan mereka kepada kaisar sebagai Tuhan, sebagai yang memegang kendali baik hidup dan mati dari seseorang. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara pengikut-pengikut Tuhan yang kemudian ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Sebagian dari mereka disiksa dengan sangat sadis, bahkan ya tidak jarang mereka dibunuh dengan cara-cara yang tidak wajar. Misalnya kemudian dipertandingkan dengan binatang buas. Ya. Yang lebih mengerikan adalah sebagian dari mereka dipenggal, digergaji, dimasak. Kemudian sebagian dari orang-orang percaya yang hidup pada kekejaman masa kekaisaran Romawi adalah bahwa kebanyakan atau sebagian orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang ada pada zaman itu kemudian ditangkap dan dijadikan sebagai obor jalanan untuk menerangi kota Roma pada zaman itu. Mengerikan dan sungguh sangat luar biasa. Nah, ini tantangan yang pertama yang harus mereka hadapi. Tantangan yang kedua, saudara-saudara, adalah bahwa Roma itu menjadi pusat pemerintahan. Dia menjadi pusat politik. Dia menjadi pusat kebudayaan.
menjadi pusat ilmu pengetahuan, maka kemudian tak jarang kota ini akhirnya membawa pola perilaku dalam kehidupan jemaat. Pola perilaku yang salah masuk ke dalam kehidupan jemaat sekalian. Dalam arti bahwa kehidupan orang percaya tidak menjadi lagi garam dan terang dunia, tetapi dia menjadi samar-samar. Dia menjadi tidak jelas antara orang yang sudah percaya, antara orang yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang, atau masih hidup di dalam kegelapan itu masih menjadi gamang di dalam kehidupan orang percaya. Artinya bahwa pola perilaku hidup mereka masih berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar di sekitar lingkungan kehidupan mereka. Ini tantangan kedua yang dihadapi. Dan tantangan ketiga yang dihadapi adalah ilmu pengetahuan yang pada zaman itu sangat berkuasa atau sangat merajalela dalam kehidupan orang-orang Roma, secara khusus filsafat yang sangat kuat, yang kemudian tidak saja masuk dalam kehidupan manusia, tetapi dia masuk ke dalam gereja, merongrong ajaran sehat dari gereja, sehingga menimbulkan kesesatan dalam gereja, membuat jemaat menjadi bingung mana yang benar, filsafat yang benar, atau firman Tuhan yang benar, mana yang benar, ilmu pengetahuan yang benar, atau ajaran Alkitab yang benar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kekasih, setidaknya inilah yang kemudian mendorong Paulus untuk menasihati jemaat Tuhan yang ada di sana, untuk menghibur orang-orang percaya yang ada di Roma, untuk menguatkan orang percaya tentang perjuangan iman mereka di tengah-tengah dunia. Secara khusus konteks itu adalah wilayah Kekaisaran Romawi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyatakan bahwa di dalam penderitaan badani yang amat sangat, di dalam pengeluhan yang tak terucapkan, yang kemudian inilah yang mendorong Paulus untuk mengajar orang percaya, agar orang percaya itu melihat kepada karya Allah. Agar orang percaya itu melihat kepada pekerjaan Tuhan. Agar orang percaya melihat kepada karya Allah secara menyeluruh. Melihat kepada karya Allah secara utuh bagi kehidupan mereka. Tidak hanya melihat sebelah mata, tidak hanya melihat setengahnya saja, tetapi supaya orang percaya melihat secara utuh apa karya Allah bagi kehidupan mereka. Apa pekerjaan Allah bagi kehidupan mereka. Dalam konteks bacaan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, di situ dijelaskan Paulus menasihati mereka bahwa Allah bekerja. Allah bekerja melalui apa? Dalam konteks bacaan firman Tuhan, konteksnya Allah bekerja lewat Roh Kudus-Nya. Roh Kudus berbicara kepada Allah. Ia menyelidiki hati kita. Dan dia mengerti akan setiap pengeluhan-pengeluhan yang tak terucapkan. Biasanya ada di dalam hati dan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam teks bacaan kita ditegaskan bahwa sekarang, kita tahu sekarang. Kata sekarang itu artinya kini. Berbicara tentang situasi saat ini. Berbicara tentang kondisi saat ini. Sekarang itu berbicara tentang hari ini. Hari ini, saat ini, Allah terus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Allah terus bekerja. Ia tidak diam. Ia tidak terpaku melihat kehidupan orang-orang percaya yang ada di dalam tekanan. Karena Allah yang kita percaya itu tidak sama dengan Allah yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Allah yang kita percaya itu tidak sama seperti Allah yang disembah oleh agama-agama yang lain.
Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Allah yang Allah yang kita percaya tidak sama dengan Allah yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Punya mata, tetapi tidak dapat melihat. Punya telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Punya tangan, tetapi tidak dapat bekerja. Punya kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan seterusnya. Allah kita tidak demikian. Tetapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Allah yang berkarya. Allah yang memperhatikan setiap detik kehidupan kita. Maka firman Tuhan berkata demikian dengan sangat jelas di dalam Mazmur. Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekali lagi, di dalam Mazmur ditegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Apa artinya? Artinya bahwa Allah bekerja dalam situasi yang kadang-kadang sukacita. Allah bekerja lewat situasi duka cita. Allah bekerja lewat situasi kesusahan. Allah bekerja lewat situasi kesenangan. Allah bekerja lewat keadaan kaya. Allah bekerja dalam keadaan mungkin miskin, tidak punya apa-apa. Allah bekerja dalam keadaan kelimpahan. Allah bekerja dalam keadaan kekurangan yang kita miliki. Allah bekerja dalam keadaan sehat. Maupun Allah bekerja dalam keadaan yang tidak sehat. Allah memakai setiap situasi ini untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Orang bijak berkata bahwa hidup ini tidak selamanya hanya malam saja. Hidup ini tidak selamanya hanya siang saja. Tetapi sebagaimana proses hari berganti hari, siang menjadi malam, malam menjadi siang, demikianlah Allah memakai setiap situasi itu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Jika situasi sukacita yang Allah berikan bagi kehidupan kita, misalkan saja dalam kesuksesan, ulang tahun misalkan, ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, lulus misalkan, menang, kaya, punya segala sesuatu dan lain sebagainya, semuanya lewat keadaan yang demikian Allah mengajar kita untuk kita ingat, kita jangan angkuh, kita jangan sombong. Kalau orang Kupang bilang jangan kemudian pukul dada bahwa apa yang saya punya, apa yang saya miliki, keadaan saya sekarang ini adalah kerja keras saya. Betul bahwa apa yang Anda punya, apa yang Anda miliki, situasi yang mungkin sekarang ini Anda nikmati adalah hasil kerja keras. Tetapi itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Itu juga adalah pemberian dari Tuhan. Makanya jangan sombong, jangan kemudian pukul dada. Tetapi jikalau saat ini situasi yang Anda alami adalah sebuah keadaan yang susah. Misalkan saja peristiwa kematian, peristiwa kemalangan, tidak mengalami kesuksesan, tidak lulus, tidak diterima oleh pacar dan lain sebagainya. Maka ingat bahwa Tuhan juga punya maksud. Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan itu indah. Itu kata firman Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Kemudian bersabar dalam keadaan yang demikian. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa tujuan Allah bekerja di dalam kehidupan kita? Jawabannya jelas, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Membuat kita menjadi dewasa secara rohani. Mengajar kita untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mengajar kita untuk kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Tidak hanya percaya, tetapi kemudian mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Allah. Bahwa apa yang Tuhan buat untuk kehidupan kita adalah sesuatu yang baik. Yang kedua, apa tujuan Allah bekerja dalam kehidupan kita? Yang pertama tadi untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua apa? Untuk mewujudkan rencana Allah yang mulia. Untuk menggenapi rencana ilahinya bagi manusia. Yaitu keselamatan bagi seluruh umat manusia. Keselamatan bagi semua bangsa. Keselamatan bagi mereka yang sudah ditentukan. Mereka yang sudah dipilih untuk selamat sebelum dunia dijadikan. Dan firman Tuhan berkata bahwa mereka yang sudah ditentukan dari dulu, dari kekal untuk selamat, itu dipanggil dengan kebenaran firman Allah. Supaya tak kala mereka mendengarkan firman Allah, iman, kepercayaan mereka dikuatkan. Iman, kepercayaan mereka digerakkan untuk datang kemudian berlutut mengaku bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu juru selamat bagi kehidupan manusia. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, apa tujuan Allah bekerja dalam kehidupan kita? Yaitu supaya kita menerima warisan surgawi. Supaya kita menerima warisan surgawi, sebagaimana yang dikatakan tadi, yaitu keselamatan kekal. Jikalau warisan di dalam dunia ini, misalkan tanah sepotong, rumah yang sudah ada disiapkan orang tua, itu kadang-kadang orang mau cari warisan untuk mendapatkan warisan itu kan kadang-kadang orang baku hantam. Orang ribut sana sini, caci maki sana sini. Kemudian tidak jarang juga kemudian adu jotos, tidak jarang juga akhirnya korban tidak hanya harta, tetapi jiwa. Banyak orang bunuh-bunuh hanya untuk mengambil harta warisan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita untuk memberikan kepada kita warisan surgawi. Allah berjanji untuk memberikan kepada kita warisan surgawi. Warisan surgawi yang dimaksud itu apa? Berkat. Apa sih berkatnya? Damai. Yang kemudian dengan bahasa kalau kita mau sapa, shalom. Shalom itu bukan hanya sekedar ucapan di bibir. Tetapi shalom yang dimaksudkan, berkat shalom yang dimaksudkan adalah damai secara keseluruhan. Baik dari pikiran, hati, perasaan, seluruh jiwa raga kita. Kita mengalami kedamaian karena ada sebuah kepastian yang datang daripada Tuhan. Ada sebuah jaminan yang kita terima dari Tuhan. Dan yang ini yang kemudian memberikan sukacita, memberikan sukacita. Berkat itu berupa sukacita. Kemudian kesembuhan, keselamatan kekal, hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Ini yang disebut dengan warisan surgawi. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini bukan berita sembarangan. Ini bukan berita hoaks bagaimana yang dibuat oleh manusia. Ini bukan berita bohong. Ini bukan berita isapan jempol. Ini bukan berita PHP. Sebagaimana yang kadang diberikan oleh manusia, janji-janji palsu. Tetapi ini sebuah kepastian. Ini sebuah kepastian yang akan kita terima sebagai umat miliknya. Karena ini sebagai sebuah kepastian, maka ini harusnya menghibur kita. Harusnya hal ini
membuat kita untuk terus bergairah di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah bagaimana tanggapan kita ketika kita merasakan, ketika kita mengalami karya Allah atau Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, Allah bekerja sesuai dengan cara yang Dia mau. Allah bekerja sesuai dengan maksudnya Dia. Allah itu tidak sama dengan manusia yang dapat kita perintah, yang dapat kita atur. Saya mau begini, Tuhan harus jadi seperti ini. Tidak demikian. Allah bekerja dengan cara yang Dia mau. Allah memakai cara yang Dia mau. Allah dipakai cara yang Dia mau dengan tujuan untuk mewujudkan maksud atau rencana. Dia punya rancangan yang indah untuk kita. Dan untuk apa yang Dia kerjakan bagi kehidupan kita. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita mau jujur, seringkali kita hanya mau terima yang baik saja. Kita mau terimanya yang enak-enak saja. Maunya supaya kita tes ini semuanya lulus. Maunya supaya kita ajukan permintaan kita semua diterima. Maunya supaya kita bisa jadi orang yang punya uang banyak dan lain sebagainya. Kalau jujur, kita mau jujur sebagai manusia. Kita mau segala sesuatu yang datang pada kehidupan kita itu sesuatu yang baik. Tapi bagaimana ketika sesuatu yang kita katakan tidak baik? Bagaimana ketika yang datang itu duka cita? Bagaimana reaksi kita ketika yang datang itu persoalan hidup, masalah? Tidak jarang kemudian kita marah, kita jengkel, emosi, bahkan kadang-kadang kalau mulut kita lancang, kita salahkan Allah, kita salahkan suami, kita salahkan istri, kita salahkan anak-anak, kita salahkan keluarga besar, kita salahkan keluarga kecil. Tidak jarang juga kita salahkan tetangga. Tunjuk sana kamu yang salah, tunjuk sini kamu yang salah, tunjuk itu, dan seterusnya. Nah, bagaimana seharusnya ketika kita berhadapan dengan situasi yang dikatakan duka cita atau persoalan hidup yang kita alami? Harusnya bagaimana? Harusnya kita kan tunjuk diri sendiri. Setelah tunjuk diri sendiri, kita harus lakukan apa? Tunduk di hadapan Allah. Tunduk di hadapan Allah. Kemudian hendaknya kita mengaku sama seperti pengakuan Maria. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Nah, saudara-saudara, seharusnya kita tunduk di hadapan Allah, kemudian kita mencoba untuk mencari kehendak Allah. Kita coba untuk melihat rencana Allah. Kita coba untuk bertanya, apa rencana Tuhan lewat peristiwa ini? Apa rencana Tuhan lewat duka yang saya alami ini? Apa rencana Tuhan lewat masalah yang sekarang ini saya hadapi? Apa rencana Tuhan lewat problema yang saya alami? Apa rencana Tuhan lewat kegagalan yang saya alami? Atau apa kira-kira rencana Tuhan lewat kesuksesan yang saya dapatkan hari ini?
Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 memberikan satu kepastian iman bagi kita. Saya baca untuk kita sekalian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, Yeremia pasal 29 ayat 11 ini adalah sebuah berita penghiburan yang disampaikan oleh Allah lewat Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang kala itu mereka sedang berada dalam satu situasi yang tidak baik. Berada di Babel sebagai jajahan, sebagai tawanan. Hidupnya tidak enak. Dan Allah memakai situasi itu untuk mengajar orang Israel untuk melihat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Bukan kemudian berbalik dan menyembah Allah-Allah lain. Bukan kemudian berbalik dari Allah kemudian menyembah ilah-ilah lain. Yang tadi saya katakan, punya mata tetapi tidak dapat melihat, punya telinga tetapi tidak dapat mendengar, punya tangan tetapi tidak dapat bekerja, punya kaki tetapi tidak dapat berjalan, punya segala sesuatu tetapi tidak dapat bekerja, tidak dapat berkarya dalam kehidupan manusia. Tidak demikian. Tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang mempunyai rancangan yang sungguh sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Dan jikalau ini yang kita lakukan, ini yang kita percayai dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dapat melihat tujuan Allah yang besar, tujuan Allah yang utuh sesuai dengan konteks bacaan kita, saudara-saudara. Yaitu kita sebagai orang percaya kemudian menjadi serupa dengan anaknya. Dalam konteks ini Bapak Ibu dan saudara-saudara bukan berbicara mengenai fisik kita. Mata kita harus mirip seperti Kristus, rambut kita harus mirip seperti Kristus dan lain sebagainya. Tidak demikian. Tetapi dalam konteks ini berbicara tentang karakter ilahi. Serupa seperti Kristus dalam kerendahan hati. Serupa seperti Kristus dalam kecintaan untuk melakukan kehendak Bapa. Serupa seperti Kristus di dalam ketegasan untuk melawan berbagai macam dosa yang datang menghampiri kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tujuan Allah bekerja dalam segala sesuatu tadi dikatakan mendatangkan kebaikan. Dalam konteks Alkitab yang kita baca adalah supaya kita dibenarkan, kita diperdamaikan, dan kemudian kita dimuliakan. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah itu sumber segala kebaikan dalam kehidupan kita. Sejak kekal sebelum dunia diciptakan, Allah telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang baik. Hal ini jelas ketika dia menciptakan dunia dan segala isinya. Ketika dalam proses hari pertama selesai dia katakan bahwa apa yang diciptakan itu baik. Hari kedua setelah proses penciptaan dikatakan apa yang dijadikan itu baik. Hari ketiga demikian, hari keempat demikian, hari kelima demikian, hari keenam. Di dalam puncak proses penciptaan akan manusia kemudian dikatakan bahwa sungguh Allah melihat segala sesuatu yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadi demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kita mau hitung secara hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, tidak ada satu hari pun yang tidak baik yang dijadikan Allah bagi kehidupan kita. Jikalau hari Senin kita berhadapan dengan sesuatu susah, kita tahu Tuhan punya rencana. Jikalau Selasa kita bertemu dengan situasi sukses, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk kehidupan kita. Kita melihat bahwa Allah sumber segala kebaikan itu bekerja di dalam kehidupan kita mulai dari kemarin, hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kristus sumber segala damai sejahtera kiranya memberkati dan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi.
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa Engkau sungguh Allah yang maha baik. Berkati kami sekalian, tuntun kami di jalan-Mu, supaya kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.